Apakah Anda benar-benar percaya sistem pertahanan terbaik di dunia mampu menyelamatkan Anda dari kehancuran? Jika ratusan rudal balistik datang serempak dalam hitungan detik, adakah tempat yang cukup aman untuk bersembunyi? Apa yang terjadi ketika langit tak lagi menjadi tempat perlindungan, melainkan medan tempur mematikan yang menciptakan badai api dari langit? Bagaimana jika rumah Anda berubah menjadi puing dalam waktu kurang dari 60 detik? Tanpa satupun peringatan yang cukup untuk menyelamatkan anak-anak Anda? Dunia menyaksikan sesuatu yang mengubah peta militer modern di Timur Tengah. Rudal-rudal Iran dalam 2 gelombang serangan dahsyat menembus sistem pertahanan Israel, menghantam jantung Tel Aviv, Haifa, Beersheba, hingga wilayah strategis Yerusalem. Dalam gelombang itu, 27 rudal balistik diluncurkan secara simultan dari pangkalan tersembunyi Iran. Ledakan besar mengguncang kawasan militer, bandara, bahkan fasilitas komunikasi. Tidak semua rudal berhasil dicegat, justru sebaliknya. Sebagian besar menghantam target tanpa mampu dihentikan. Langit menjadi merah. Sirene tidak terdengar cukup cepat. Israel lumpuh. Iran telah memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka bukan lagi kekuatan regional. Mereka adalah pemain utama dalam era senjata presisi tinggi. Rudal seperti Fatah 1, Qasem Basir, Ghadr, Shahab 3, hingga Khaybar Shekan bukan hanya cepat dan kuat. Mereka dirancang untuk mengecoh, memanipulasi, dan menghancurkan pertahanan modern. Fatah 1, rudal hipersonik Iran, menembus langit dengan kecepatan Mach 14. Tidak ada sistem pertahanan Israel, bahkan Arrow 3, yang mampu mendeteksi dan mengintersepsinya dengan akurat. Rudal ini bermanuver secara liar di atmosfer, berubah arah di fase terminal, membuat kalkulasi pencegatan menjadi mustahil. Teknologi ini bukanlah pameran, tapi telah digunakan langsung dalam serangan terbaru dan berhasil mencapai target kritis. Qasem Basir, rudal generasi baru, memadukan pemandu radar aktif dan optik, kemampuan yang membuatnya bisa mengejar target hingga akhir lintasan dengan tingkat akurasi hanya 10 meter. Ini bukan misil acak, ini pemburu target. Iran menyerang dengan strategi serangan jenuh, saturation attack. Ratusan rudal dan drone diluncurkan bersamaan dari lokasi berbeda, menciptakan banjir proyektil yang melampaui kapasitas sistem pertahanan Israel. Sistem Iron Dome dan David's Sling yang selama ini dianggap tembok tak tertembus dipaksa bekerja di luar batas. Beberapa titik malah tidak menunjukkan respons karena overload sensor. Banyak rudal tidak berhasil dicegat. Rudal cluster melepaskan submunisi yang menyebar di area luas, menghancurkan zona industri di Haifa dan depot logistik militer di selatan Tel Aviv. Serangan itu juga melumpuhkan pusat kendali komunikasi militer yang diyakini sebagai otak koordinasi respons Israel. Foto satelit menunjukkan kawah ledakan besar dan kebakaran masif di berbagai titik. Bukti bahwa rudal Iran tidak hanya lolos, tetapi juga efektif menghancurkan target. Iran menggunakan peluncur missile shower system, sistem otomatisasi bawah tanah yang mampu meluncurkan 6-10 rudal hanya dalam 30 detik. Pangkalan-pangkalan ini tersembunyi dalam bunker setebal beton bertulang, sulit dideteksi, dan mampu terus beroperasi meski sebagian telah dibom. Dalam serangan baru-baru ini, bahkan setelah Amerika menyerang beberapa fasilitas peluncuran, Iran tetap berhasil meluncurkan rudal baru dari situs alternatif. Ini menunjukkan
bahwa kekuatan rudal Iran bukan hanya dari jumlah, tapi dari desain sistematis, fleksibilitas taktik, dan rekayasa pertahanan tingkat tinggi. Dengan ini, Iran telah menciptakan perisai ofensif yang bukan hanya bertahan, tapi menyerang secara presisi. Dunia menyaksikan. Fakta-fakta di lapangan menyatakan satu hal: Israel kini tidak lagi kebal terhadap serangan. Pertahanan yang selama ini dijadikan kebanggaan justru menunjukkan celah besar ketika menghadapi rudal-rudal berkecepatan tinggi, berpemandu cerdas, dan diluncurkan dari berbagai front. Beberapa fasilitas vital Israel mengalami kerusakan serius, termasuk stasiun energi, fasilitas rudal pencegat, dan jaringan radar pusat. Laporan media menyebutkan lebih dari 60% rudal berhasil mencapai target, terutama di kawasan militer dan industri strategis. Sementara itu, respon Israel dan IAX tampak tertinggal setengah langkah. Jet tempur Israel terlambat, lepas landas, sementara sistem THAAD hanya mampu menjangkau sebagian kecil dari lintasan rudal Iran. Ini menunjukkan bahwa dominasi udara Israel mulai retak dan rudal Iran telah menggeser keseimbangan militer kawasan. Apa yang kita saksikan bukan sekadar perang konvensional. Ini adalah pergeseran doktrin militer global, bahwa kekuatan tidak hanya ditentukan oleh aliansi atau ekonomi, tetapi oleh kemampuan menghadirkan kehancuran presisi dalam waktu singkat. Iran, meski berada di bawah sanksi internasional selama bertahun-tahun, telah berhasil membangun industri rudal dalam negeri yang mandiri, teruji, dan siap tempur. Bukan hanya untuk pertahanan tapi untuk merespons, menyerang, dan menciptakan tekanan militer yang nyata. Ini adalah sinyal peringatan bagi semua negara. Kekuatan rudal bukan lagi simbol, tapi realitas medan perang. Narasi ini bukan glorifikasi senjata. Ini adalah pembukaan mata bagi publik dunia bahwa keseimbangan militer telah berubah. Iran kini berdiri sebagai negara yang mampu menyerang dengan presisi tinggi, menembus pertahanan tercanggih, dan menimbulkan dampak strategis global hanya dalam hitungan menit. Ini bukan tentang keberpihakan. Ini tentang fakta, bahwa di dunia saat ini, teknologi bisa menjadi alat perlawanan yang menakutkan, dan bahwa tidak ada pertahanan yang benar-benar kebal dari serangan jika musuh Anda memahami langit lebih baik dari Anda.